Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Dandan Luhur Saraswati. Sebelum kalian lanjut nontonnya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Saya Sevina Puspitawati dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Indraprasta PGRI akan menampilkan video pembelajaran dari mata kuliah termodinamika dengan submateri fenomena transport. Yuk simak bareng-bareng. Nah, teman-teman tahu nggak sih fenomena transport itu apa? Fenomena transport terdiri dari dua kata, yaitu fenomena dan transport. Menurut KBBI, fenomena merupakan hal-hal yang dapat dilihat dengan panca indera dan dapat dijelaskan secara ilmiah. Sedangkan transport atau yang biasa disebut dengan perpindahan merupakan membawa sesuatu dari satu tempat ke tempat lainnya. Bentuk analogi dari fenomena transport yaitu rate atau nilai dari fenomena transport sama dengan driving force per resistance, di mana driving force ini merupakan laju perpindahan dan resistensinya merupakan hambatan dari laju perpindahan itu sendiri. Dalam fenomena transport terdiri dari tiga bentuk. Yang pertama yaitu transfer massa yang berkaitan dengan hukum Fick, yang kedua yaitu transfer panas yang berkaitan dengan hukum Fourier, dan yang ketiga yaitu transfer momentum yang berkaitan dengan hukum Newton tentang viskositas. Nah, setelah ini akan kita bahas lebih detailnya ya, teman-teman. Oke, yang pertama kita bahas dulu dari transfer massa ya. Transfer massa merupakan perpindahan massa dari satu tempat menuju tempat lainnya. Transfer massa biasanya berupa fluida atau aliran, fasa, fraksi, dan komponen. Selanjutnya masuk ke contoh dari transfer massa. Nah, contoh dari transfer massa yang pertama yaitu distilasi. Distilasi atau proses penyulingan merupakan proses pemisahan zat kimia berdasarkan kecepatan atau kemudahan bahan dalam menguap. Proses distilasi ini dilakukan dengan cara zat kimia yang dipanaskan hingga mendidih dan menguap. Kemudian, zat yang telah menguap itu didinginkan kembali hingga menjadi cairan. Distilasi dalam transfer massa yaitu perpindahan massa berupa cairan dari tempat awal saat proses dididihkan menuju tempat akhir atau tempat setelah proses pendinginan uap. Contoh yang kedua yaitu evaporasi. Evaporasi atau proses penguapan adalah perubahan wujud zat dari zat cair menjadi zat gas. Proses evaporasi dapat dilihat dari berkurangnya volume suatu larutan. Dalam proses evaporasi, transfer massa terjadi saat cairan berubah menjadi gas. Yang ketiga ada proses absorpsi. Absorpsi atau proses penyerapan merupakan proses meresapnya zat cair ke zat cair lainnya atau bisa juga ke zat padat sehingga keduanya menyatu. Pada proses absorpsi, penyerapan dilakukan hingga sampai pada partikel penyerap atau absorben. Absorpsi dalam proses transfer massa yaitu perpindahan zat cair dari sebelum proses penyerapan menuju partikel penyerap sehingga keduanya menyatu atau jika dalam zat cair keduanya akan menjadi larutan. Nah, selanjutnya ada adsorpsi. Adsorpsi atau proses penyerapan merupakan proses meresapnya zat cair ke zat cair lainnya atau bisa juga ke zat padat sehingga membentuk suatu lapisan tipis pada permukaannya. Berbeda dengan absorpsi yang melakukan penyerapan hingga menyatu atau membentuk larutan, penyerapan pada adsorpsi akan menimbulkan gumpalan sehingga membentuk lapisan baru pada permukaan zat penyerap atau absorbennya. Proses transfer massa pada adsorpsi yaitu berpindahnya zat cair dari sebelum terjadi proses penyerapan menuju lapisan baru pada permukaan zat penyerapnya. Selain dari keempat contoh tersebut, dalam kegiatan sehari-hari transfer massa juga bisa terjadi. Yang pertama yaitu pada tetesan minyak di dalam gelas.
Pada saat meneteskan minyak pada air dalam gelas, maka air akan berpindah menuju ke dalam gelas. Kemudian, minyak akan menggumpal dan membentuk lapisan baru pada permukaan gelas. Kemudian, contoh selanjutnya yaitu menjemur pakaian atau proses mengeringkan baju. Pada saat mengeringkan baju, air yang ada pada pakaian akan menguap saat terkena sinar matahari yang akan menyebabkan pakaian menjadi kering. Nah, yang terakhir yaitu menyemprotkan parfum. Pada saat menyemprotkan parfum, terjadi perpindahan cairan dari botol parfum menuju udara dan juga pada pakaian. Transfer massa berkaitan dengan hukum Fick yang secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. JAZ sama dengan minus DAB dikalikan dengan turunan dari CA terhadap Z, di mana JAZ merupakan flux massa A dengan satuan mol per second kali meter kuadrat. Kemudian DAB merupakan difusivitas molekul A dalam molekul B dengan satuan meter kuadrat per second. Dan kemudian CA merupakan konstanta massa A dengan satuan mol per meter kubik. Secara sederhana, hukum Fick juga dapat dituliskan sebagai berikut. J sama dengan minus D dikali do C per do X, di mana J sama dengan flux massa dengan satuan kilogram per meter kuadrat second, D merupakan koefisien difusi dengan satuan meter kuadrat per second, dan do C per do X merupakan laju perubahan konsentrasi massa dalam arah X dengan satuan kilogram per meter pangkat 4. Oke, selanjutnya kita ke transfer panas. Transfer panas merupakan perpindahan energi panas dari satu tempat menuju tempat lainnya. Transfer panas biasanya terjadi karena adanya perbedaan temperatur. Arah transfer panas dimulai dari media bersuhu tinggi menuju media yang bersuhu rendah. Dalam transfer panas ada beberapa cara. Yang pertama itu konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga yaitu radiasi. Konduksi merupakan perpindahan panas yang menggunakan medium seperti zat padat, zat cair, atau zat gas. Pada perpindahan panas konduksi, hanya terjadi perpindahan energi panasnya saja, tidak dengan perpindahan materinya. Kemudian konveksi merupakan perpindahan panas antara permukaan dengan zat cair atau zat gas atau yang biasa disebut fluida yang mengalir dan bersentuhan dengan permukaan. Pada perpindahan panas konveksi, yang berpindah adalah energi panas beserta zat atau materinya. Kemudian yang ketiga ada radiasi yang merupakan perpindahan panas antara dua permukaan tanpa menggunakan medium. Pada perpindahan panas radiasi, perpindahan panasnya terjadi hanya dengan dipancarkan melalui perambatan gelombang elektromagnetik, tidak dengan menggunakan medium. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh konduksi. Yang pertama ada tangan yang memegang cangkir berisi kopi panas. Pada peristiwa ini terjadi perpindahan panas secara konduksi dari kopi menuju tangan dengan medium zat padat berupa cangkir. Kemudian yang kedua, tangan memegang logam yang dipanaskan oleh api pada lilin. Pada peristiwa ini terjadi perpindahan panas secara konduksi dari api lilin menuju tangan dengan medium zat padat berupa logam. Kemudian yang ketiga ada api kompor yang memanaskan makanan dengan wajan. Pada peristiwa ini terjadi perpindahan panas secara konduksi dari api pada kompor menuju makanan yang akan dipanaskan pada medium zat berupa wajan. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh konveksi. Yang pertama ada proses mendidihkan air. Pada saat mendidihkan air, panas berpindah dari api pada kompor menuju panci, yang kemudian air di dalamnya juga akan ikut panas. Saat air mendidih, terjadi proses pertukaran antara air yang berada di dasar panci dengan air yang berada di permukaan panci.
Air dari dasar panci yang telah mendidih akan naik ke permukaan, dan air yang belum mendidih pada permukaan akan menuju dasar panci dan akan dididihkan. Begitu seterusnya hingga seluruh air dalam panci mendidih semua. Kemudian yang kedua, proses terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat berhembus dari darat menuju laut pada malam hari. Angin darat terjadi karena pada malam hari, udara di atas laut lebih panas dibandingkan dengan udara di daratan. Sedangkan angin laut berhembus pada siang hari. Hal ini dikarenakan pada siang hari udara di daratan lebih panas dibandingkan dengan udara di atas laut. Sehingga udara di darat akan naik dan akan digantikan dengan udara di atas laut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu cerobong asap pada pabrik. Pada pabrik yang menghasilkan asap akan dibuat cerobong asap. Hal ini dikarenakan asap hasil pembakaran yang suhunya panas akan naik melalui cerobong asap dan keluar ke udara. Hal ini digunakan untuk mencegah suhu di dalam pabrik menjadi lebih panas. Selanjutnya yaitu contoh radiasi. Yang pertama yaitu panas matahari sampai ke bumi. Panas yang kita rasakan di bumi saat siang hari merupakan hasil pancaran radiasi dari panas matahari. Sehingga meskipun jarak kita menuju matahari sangat jauh, kita tetap mampu merasakan hangatnya sinar matahari. Yang kedua, panas lampu yang menghangatkan unggas. Pada peternakan, beberapa telur unggas dihangatkan dengan menggunakan panas dari lampu bohlam yang meradiasikan panasnya ke segala penjuru arah, sehingga tanpa dierami oleh induknya, telur unggas akan tetap merasakan hangat. Nah, yang ketiga, badan terasa hangat saat dekat api unggun. Saat sedang menyalakan api unggun dan kita berada di dekatnya, tubuh kita akan terasa hangat tanpa perlu menyentuhnya. Hal ini karena panas dari api unggun berpindah secara radiasi ke segala penjuru arah. Transfer panas berkaitan dengan hukum Fourier yang secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Kz per A sama dengan min alfa dikalikan turunan dari rho Cp kali T terhadap Z, di mana Kz per A merupakan fluks panas dengan satuan Joule per second kali meter persegi. Kemudian alfa merupakan difusivitas panas dengan satuan meter kuadrat per second. Dan rho Cp kali T merupakan konstanta panas dengan satuan Joule per meter kubik. Sederhananya, hukum Fourier juga dapat ditulis sebagai berikut. Qx per A sama dengan min K dikalikan turunan diferensial dari T terhadap X, di mana Qx merupakan tingkat perpindahan panas dalam sumbu X dalam satuan watt, A merupakan luas permukaan dalam satuan meter persegi, K merupakan konduktivitas termal dalam satuan watt per meter Kelvin, dan dt per dx merupakan laju perubahan suhu dalam arah X dengan satuan Kelvin per meter. Oke, selanjutnya ke transfer momentum. Momentum merupakan produk dari massa dan kecepatan. Transfer momentum merupakan perpindahan momentum dari satu tempat menuju tempat lainnya. Perpindahan momentum dapat terjadi karena adanya perbedaan kecepatan. Perpindahan momentum selalu terikat dengan gerakan fluida. Selanjutnya, ada beberapa contoh dari transfer momentum. Yang pertama yaitu aliran fluida. Aliran fluida merupakan perpindahan fluida dengan kecepatan tertentu sehingga membentuk suatu garis aliran. Kecepatan aliran fluida bisa berbeda-beda tergantung pada luas penampangnya. Kecepatan dari aliran fluida inilah yang menyebabkan adanya proses transfer momentum. Contoh yang kedua yaitu pencampuran atau mixing, yang merupakan proses penggabungan dua bahan yang berbeda atau lebih sehingga diperoleh keseragaman. Pencampuran diperlukan untuk menghasilkan distribusi dari dua atau lebih bahan sehomogen mungkin. Proses transfer momentum pada pencampuran yaitu ketika penggabungan bahan atau pengadukan bahan yang tentunya akan memiliki kecepatan.
Yang ketiga ada sedimentasi. Sedimentasi merupakan proses pengendapan material hasil erosi yang disebabkan karena berbagai hal seperti terbawa angin, aliran air, atau gletser yang kemudian material yang mengendap akan menyatu dan membentuk jenis batuan baru. Proses transfer momentum pada sedimentasi adalah angin, aliran air, atau gletser yang membawa material tersebut yang memiliki kecepatan. Yang keempat yaitu filtrasi. Filtrasi atau penyaringan merupakan proses pemisahan zat padat pada fluida dengan melalui medium penyaringan, sehingga zat padatan akan mengendap. Fluida yang disaring dapat berupa cairan ataupun gas, sedangkan aliran yang dapat lolos dari penyaringan dapat berupa cairan, padatan, atau bisa juga keduanya. Material yang dapat lolos dari penyaringan akan berpindah dengan kecepatan tertentu, dan proses inilah yang disebut transfer momentum. Transfer momentum berkaitan dengan hukum Newton yang berkaitan dengan viskositas, yang secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Tau Zx sama dengan min V dikalikan turunan dari Vx kali rho terhadap Z, di mana tau Zx merupakan flux momentum arah Z akibat komponen kecepatan X, dengan satuan kilogram meter per second. V merupakan difusivitas momentum dengan satuan meter kuadrat per second, dan Vx rho merupakan arah perpindahan momentum. Oke teman-teman semua, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih ya telah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum. 1, 2, 3, and...